Ada satu pertanyaan sunyi yang jarang berani kita ajukan pada diri sendiri. Jika aku berada di posisi orang lain, masihkah aku akan bersikap sama? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun dalam laku Jawa, ia adalah gerbang menuju kedewasaan batin. Di baliknya tersembunyi satu ajaran halus yang nyaris terlupakan, tepas lira. Tepas lira bukan sekadar empati. Ia bukan pula basa-basi untuk menjaga keharmonisan sosial. Tepas lira adalah laku menakar diri sebelum menakar orang lain. Sebuah disiplin batin untuk menempatkan rasa, niat, dan kuasa diri pada ukuran yang adil. Dalam dunia yang gemar membenarkan diri dan cepat menyalahkan, tepas lira hadir sebagai ilmu sunyi, tidak memekik namun menembus. Para leluhur Jawa memahami bahwa konflik terbesar manusia bukanlah dengan sesamanya, melainkan dengan egonya sendiri. Maka tepas lira diajarkan sebagai rem batin, agar ucapan tidak melukai, agar tindakan tidak melampaui batas, agar kekuatan tidak berubah menjadi kezaliman yang halus. Ia adalah adab yang hidup, bukan aturan tertulis. Ia bekerja di wilayah rasa, tempat hukum paling jujur ditegakkan tanpa saksi. Dalam video ini, kita tidak akan membahas tepas lira sebagai slogan moral. Kita akan menyelaminya sebagai ilmu kesadaran. Kita akan menelusuri jejaknya dalam naskah-naskah tua, dalam pitutur para sepuh, dan dalam laku hidup yang tidak banyak dibicarakan. Kita akan mengurai mengapa tepas lira dulu dijaga rapat oleh mereka yang menempuh jalan batin, dan mengapa hari ini ia kerap disalahartikan sebagai kelemahan atau sikap mengalah tanpa martabat. Lebih dari itu, kita akan melihat bagaimana tepas lira bekerja di kehidupan nyata. Saat emosi ingin meledak, saat kebenaran terasa berada di pihak kita, dan saat kekuasaan, sekecil apapun, menggoda untuk disalahgunakan. Di sanalah tepas lira diuji, bukan di ruang wacana, melainkan di medan pilihan. Karena sejatinya, tepas lira adalah tanda kedewasaan jiwa, mampu memahami tanpa harus membenarkan, mampu menahan tanpa kehilangan harga diri, dan mampu adil, terutama pada diri sendiri. Jika Anda siap, kita akan melangkah lebih dalam, menyingkap akar sejarah dan filsafat tepas lira dalam laku Jawa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk terlibat langsung. Tuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Anda menyimak video ini. Mari kita lihat sejauh mana laku sunyi bernama tepas lira ini bergema. Apakah ia hanya berputar di tanah Jawa atau telah merambat ke pelosok Nusantara, bahkan melampaui batas negeri? Dan jika satu bagian dari video ini menyentuh batin Anda, ceritakanlah. Karena ilmu sejati selalu hidup ketika dibagikan. Kini, kita kembali ke jejak awalnya. Tepas lira bukanlah konsep yang lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari peradaban tua yang memahami manusia bukan hanya sebagai tubuh dan pikiran, tetapi sebagai makhluk rasa. Dalam naskah-naskah Jawa kuno, baik yang tersurat maupun yang hanya diturunkan lewat pitutur, tepas lira selalu hadir beriringan dengan ajaran tata krama batin, empan papan, andhap asor, dan eling lan waspada. Namun, tepas lira menempati posisi istimewa karena ia adalah inti pengendali dari semuanya. Dalam kerangka filsafat Jawa, manusia dipandang sebagai jagat cilik, alam kecil yang mencerminkan jagat gede, alam semesta. Maka, setiap sikap yang lahir dari diri manusia diyakini akan memantul kembali kepadanya. Disinilah tepas lira berfungsi sebagai penimbang kosmis, sebuah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan pada orang lain sejatinya sedang kita lakukan pada diri sendiri, hanya dalam rupa yang berbeda. Para empu dan pujangga Jawa masa lampau memahami satu hal penting: tidak semua ilmu layak diumbar. Tepas lira termasuk ilmu yang dijaga, bukan karena ia rahasia terlarang, melainkan karena ia berbahaya jika dipahami setengah-setengah. Tanpa kedewasaan batin, tepas lira bisa disalahartikan sebagai kepasrahan yang keliru, sebagai pembenaran untuk menekan diri, atau lebih buruk,
sebagai alat manipulasi sosial yang halus. Dalam lingkungan keraton dan padepokan, tepas lira diajarkan lewat laku, bukan definisi. Murid tidak diminta menghafal makna, melainkan diuji lewat situasi. Diperlakukan tidak adil, diabaikan, atau direndahkan. Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk melihat apakah ia mampu menimbang rasa orang lain tanpa kehilangan pusat dirinya. Dari situlah terlihat siapa yang hanya paham kata dan siapa yang mulai menyentuh makna. Seiring waktu, perubahan zaman menggerus cara manusia memandang nilai. Dunia bergerak cepat, suara menjadi keras, dan kehalusan dianggap ketinggalan. Tepas lira pun perlahan tersingkir, dianggap tidak relevan di tengah persaingan dan tuntutan eksistensi. Padahal justru di masa seperti inilah ia paling dibutuhkan. Karena ketika batas runtuh dan ego menjadi raja, tepas lira adalah pagar terakhir agar manusia tidak saling memangsa secara batin. Pada tahap ini, kita mulai melihat bahwa tepas lira bukan sekadar etika sosial, melainkan fondasi kesadaran. Namun, pertanyaannya, apa sebenarnya inti tepas lira itu sendiri? Apakah ia sekadar menahan diri atau ada mekanisme batin yang lebih dalam? Di langkah berikutnya, kita akan mulai membedah tepas lira dari dalam, lapis demi lapis, hingga terlihat bagaimana ia bekerja di ruang terdalam jiwa manusia. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Tidak perlu mematikan apapun. Cukup duduk lebih tenang. Tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Biarkan bahu mengendur. Biarkan rahang rileks. Dengarkan suara ini sebagai aliran, bukan perintah. Anda aman, Anda hadir. Dan selama beberapa menit ke depan, biarkan pikiran mengikuti irama, tenang, jernih, dan terbuka. Tetaplah menonton dengan hati yang lapang. Tidak perlu setuju, tidak perlu menolak, cukup amati. Karena tepas lira hanya bisa dipahami oleh batin yang tidak tergesa. Kini, kita mulai. Pada lapisan terdalamnya, tepas lira adalah ilmu menempatkan rasa pada porosnya. Bukan mematikan rasa, bukan menekan kehendak, melainkan menyelaraskan dorongan batin dengan kesadaran akan batas. Dalam laku Jawa, manusia yang belum memiliki tepas lira diibaratkan seperti air bah, kuat namun merusak. Sementara manusia yang memiliki tepas lira adalah sungai, tenang, terarah, dan memberi kehidupan. Kunci pertama tepas lira adalah ngukur awak, menakar diri. Ini bukan merendahkan diri, melainkan membaca ukuran kuasa kita. Seberapa jauh ucapan kita berdampak, seberapa dalam tindakan kita melukai atau menyembuhkan. Leluhur memahami bahwa setiap manusia membawa daya, sekecil apapun, dan daya yang tidak ditakar akan berubah menjadi beban bagi sesama. Bayangkan sebuah pisau. Di tangan seorang koki, ia memberi makan. Di tangan orang yang dikuasai amarah, ia melukai. Pisau itu sama. Yang berbeda adalah kesadaran penakarnya. Tepas lira bekerja persis di titik ini, menjadi kesadaran yang mengarahkan daya agar tidak melenceng. Kunci kedua adalah ngerasa sadurunge ngendika, merasakan sebelum berbicara. Dalam dunia modern, kita diajari berpikir sebelum berbicara. Laku Jawa melangkah lebih dalam. Rasakan dulu. Karena pikiran bisa cerdik, tetapi rasa tidak bisa berdusta. Ketika rasa belum jernih, ucapan, betapapun benar, akan terasa tajam. Dan kebenaran yang melukai seringkali kehilangan berkahnya. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira tepas lira adalah menahan kebenaran demi kenyamanan. Padahal bukan itu. Tepas lira adalah menyampaikan kebenaran dengan ukuran yang bisa diterima batin orang lain tanpa mengkhianati pusat diri. Ia bukan tentang diam selamanya, tetapi tentang waktu dan cara. Sekarang, tetaplah bersama alur ini. Dengarkan tanpa menilai. Biarkan setiap kalimat turun perlahan, seperti embun. Kunci ketiga adalah ngerti wates, memahami batas. Dalam tepas lira, batas bukan penjara, melainkan pagar kesadaran. Ada wilayah yang boleh kita masuki,
dan ada yang bukan hak kita. Ada emosi yang boleh kita ungkapkan, dan ada yang perlu kita jinakkan. Orang yang tidak mengenal batas akan kelelahan sendiri, karena ia terus menabrak tembok yang tak terlihat. Menariknya, Tepas Lira tidak pernah mengajarkan untuk menghapus ego. Ego tidak dihapus, ia ditata. Seperti kuda yang kuat, ego perlu kendali, bukan pembantaian. Tanpa ego, manusia kehilangan daya. Dengan ego yang liar, manusia kehilangan arah. Tepas Lira adalah tali kekang yang membuat perjalanan tetap bermartabat. Dan mungkin tanpa Anda sadari, saat ini napas Anda lebih teratur, bahu lebih ringan, pikiran tidak lagi berisik seperti tadi. Itulah cara Tepas Lira bekerja, bukan dengan hentakan, tetapi dengan ketenangan yang menular. Namun, ini baru permukaan. Masih ada lapisan yang lebih dalam, paradoks yang sering disalahpahami, dan rahasia mengapa Tepas Lira justru melahirkan wibawa, bukan kelemahan. Pada bagian berikutnya, kita akan menyelam lebih jauh ke wilayah di mana Tepas Lira bertemu dengan kuasa batin, konflik tersembunyi, dan ujian paling halus dalam kehidupan manusia. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin berhenti sejenak dan mengajak Anda berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, apa makna Tepas Lira menurut pemahaman Anda sejauh ini? Apakah Anda melihatnya sebagai kekuatan, pengendalian diri, atau justru pernah mengalaminya sebagai konflik batin? Setiap pengalaman memiliki hikmahnya sendiri, dan boleh jadi cerita Anda adalah cermin bagi penonton lain yang sedang belajar memahami dirinya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Di titik yang lebih dalam, Tepas Lira memperlihatkan paradoks yang sering disalahpahami. Semakin seseorang mampu menahan diri, semakin besar wibawanya. Namun, wibawa ini tidak berisik. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia hadir sebagai ketenangan yang membuat orang lain berpikir dua kali sebelum melampaui batas. Dalam laku Jawa, orang yang telah matang Tepas Lirane disebut wong sing wis pinangku ing rasa. Ia tidak mudah tersinggung, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu tidak semua hal layak diladeni. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira respons adalah kewajiban. Padahal dalam Tepas Lira, memilih diam seringkali adalah bentuk kuasa tertinggi. Namun jangan salah, diam dalam Tepas Lira bukanlah diam pengecut. Ia adalah diam yang sadar, diam yang telah menimbang akibat, membaca suasana, dan memahami medan batin lawan bicara. Leluhur Jawa percaya, kata-kata yang keluar dari rasa yang belum jernih akan kembali sebagai beban. Maka, orang yang bertepas lira hanya berbicara ketika ucapannya benar-benar perlu. Ada mitos lain yang perlu diluruskan, bahwa tepas lira berarti selalu mengalah. Ini keliru. Mengalah tanpa kesadaran adalah kekalahan. Mengalah dengan kesadaran adalah strategi batin. Dalam banyak kisah laku para sepuh, justru orang yang mampu menahan diri pada saat gentinglah yang akhirnya memegang kendali keadaan. Bayangkan api. Jika dilawan dengan api, ia membesar. Jika dibiarkan tanpa kendali, ia membakar segalanya. Namun, jika diatur, ia menjadi penerang dan penghangat. Tepas lira bekerja seperti itu terhadap emosi, ego, dan kuasa diri. Ia tidak memadamkan, tetapi mengatur nyala. Pada tahap lanjut, tepas lira juga berkaitan dengan kemampuan membaca rasa kolektif. Seseorang yang halus tepas liren dapat merasakan kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus bicara, dan kapan cukup hadir. Inilah sebabnya mengapa dalam budaya Jawa, orang-orang yang paling berpengaruh seringkali justru yang paling sedikit bicara. Sekarang, saya ingin kembali bertanya pada Anda. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana menahan diri justru menyelamatkan keadaan? Atau sebaliknya, ketika emosi yang dilepas tanpa tepas lira berujung penyesalan? Tuliskan pengalaman Anda di komentar. Jangan ragu, kita belajar bukan dari teori, tetapi dari laku yang nyata. Di bagian ini, kita mulai melihat bahwa tepas lira bukan hanya etika pribadi, melainkan seni mengelola konflik,
kuasa, dan harga diri secara bersamaan. Ia adalah keseimbangan yang sulit, namun ketika tercapai, ia melahirkan keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. Namun satu pertanyaan penting masih tersisa. Bagaimana membawa tepas lira ini turun dari pemahaman menjadi kebiasaan hidup sehari-hari? Pada langkah berikutnya, kita akan membumikan seluruh ajaran ini ke dalam napas harian, relasi, pekerjaan, dan ujian nyata kehidupan. Kini kita tiba pada bagian terpenting. Bagaimana tepas lira tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi menjelma menjadi laku. Karena dalam tradisi Jawa, ilmu yang tidak dilakoni hanyalah beban pikiran. Dan tepas lira, jika tidak dibumikan, akan kembali menjadi wacana yang hampa. Langkah pertama adalah melatih jeda. Di antara rangsang dan respons, selalu ada ruang sunyi, meski sangat tipis. Tepas lira hidup di ruang itu. Saat emosi naik, saat kata-kata ingin melompat keluar, berhentilah sekejap. Satu tarikan napas yang sadar seringkali cukup untuk mengubah arah peristiwa. Bukan untuk mematikan perasaan, tetapi untuk menempatkannya. Inilah latihan paling sederhana, namun paling sulit. Ora kesusu, tidak tergesa. Langkah kedua adalah menata niat sebelum bertindak. Dalam tepas lira, pertanyaannya bukan apakah aku benar, melainkan apa akibat dari kebenaran ini bila ku sampaikan sekarang. Niat yang jernih akan melahirkan cara yang jernih. Banyak konflik membesar bukan karena niat buruk, tetapi karena niat baik yang disampaikan tanpa ukuran rasa. Tepas lira mengajarkan kebenaran tanpa adab adalah kesombongan yang tersamar. Langkah ketiga adalah mengenali batas diri dan orang lain. Tidak semua masalah harus kita selesaikan. Tidak semua beban harus kita pikul. Tepas lira mengingatkan bahwa memaksakan diri untuk selalu hadir dan selalu benar justru menumbuhkan kelelahan batin. Ada saatnya mundur bukan karena kalah, tetapi karena sadar batas. Orang yang mengenal batasnya sendiri jarang melampaui batas orang lain. Dalam relasi, keluarga, pekerjaan, atau pergaulan, tepas lira bekerja sebagai penyeimbang kuasa. Saat kita berada di posisi lebih kuat, tepas lira mencegah kita menindas. Saat kita berada di posisi lemah, tepas lira mencegah kita merendahkan diri secara keliru. Ia menjaga martabat dari dua arah sekaligus. Namun, ada satu jebakan yang perlu diwaspadai, menjadikan tepas lira sebagai alasan untuk memendam luka. Ini bukan tepas lira, melainkan penyangkalan. Laku Jawa tidak mengajarkan kepura-puraan batin. Jika ada luka, akui. Jika ada marah, sadari. Tepas lira bukan menutup rasa, tetapi mengolahnya agar tidak meluap dan melukai. Rasa yang diakui akan jinak, rasa yang ditekan akan mencari jalan sendiri. Latihan berikutnya adalah ngilo ing awak dewe, bercermin pada diri. Setiap kali tersinggung bertanyalah, bagian mana dari diriku yang sebenarnya tersentuh? Setiap kali marah, tanyakan, apa yang sedang aku lindungi? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pintu masuk menuju kesadaran yang lebih dalam. Dan di sanalah tepas lira bertransformasi dari etika menjadi kebijaksanaan. Jika dilakoni terus-menerus, perlahan Anda akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Ucapan menjadi lebih sedikit, namun lebih bermakna. Reaksi menjadi lebih lambat, namun lebih tepat. Dan tanpa Anda sadari, orang-orang mulai merasa aman di sekitar Anda. Bukan karena Anda selalu setuju, tetapi karena Anda adil dalam bersikap. Itulah buah tepas lira. Ketenangan yang mempengaruhi, bukan menguasai. Kini, kita tinggal menyatukan seluruh perjalanan ini. Pada bagian terakhir, kita akan merangkum makna terdalam tepas lira dan meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sunyi yang mungkin akan terus bergema bahkan setelah video ini berakhir. Kita telah menempuh perjalanan yang panjang, menyusuri laku yang tidak berisik namun menentukan arah hidup manusia. Dari jejak sejarahnya, dari lapisan maknanya yang halus, hingga bagaimana ia dibumikan dalam napas keseharian, tepas lira kini tampak bukan sebagai ajaran kecil, melainkan sebagai poros keseimbangan batin. Tepas lira mengajarkan satu kebenaran yang jarang disukai ego, bahwa
Kedewasaan tidak diukur dari seberapa keras kita bersuara, melainkan dari seberapa mampu kita menahan diri tanpa kehilangan jati diri. Ia adalah seni mengelola kuasa, bukan hanya kuasa atas orang lain, tetapi kuasa atas dorongan paling liar dalam diri sendiri. Dalam dunia yang terus mendorong manusia untuk tampil, membuktikan, dan memenangkan, Tepas Lirah hadir sebagai jalan sepi. Jalan ini tidak menawarkan tepuk tangan, tetapi menawarkan ketenangan. Tidak menjanjikan kemenangan cepat, tetapi membangun wibawa yang tahan lama. Orang yang berjalan di jalan ini mungkin tidak selalu terlihat menang, namun jarang benar-benar kalah. Jika kita perhatikan dengan jujur, banyak luka dalam hidup bukan datang dari niat jahat, melainkan dari ketidaksanggupan menimbang rasa. Kata yang terlalu cepat, emosi yang terlalu bebas, dan kuasa yang tidak dikendalikan. Tepas Lirah hadir untuk menyadarkan, setiap tindakan memiliki gema, dan setiap gema akan kembali, entah sebagai ketentraman, entah sebagai penyesalan. Kini, sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sunyi. Tidak perlu dijawab di sini, cukup direnungkan. Dalam hidup Anda saat ini, di bagian mana tepas lirah paling dibutuhkan? Dalam ucapan, dalam amarah, dalam keputusan, atau justru dalam cara Anda memperlakukan diri sendiri? Jika perjalanan ini memberi Anda satu sudut pandang baru, atau sekadar membuat batin lebih tenang, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang bergulat dengan kegaduhan batinnya sendiri. Dan jika Anda merasa laku-laku sunyi seperti ini perlu terus dihidupkan, Anda tahu apa yang perlu dilakukan. Ikuti perjalanan berikutnya dan teruslah berjalan dengan sadar. Karena pada akhirnya, Tepas Lirah bukan tentang menjadi orang lain. Ia adalah tentang menjadi diri sendiri, dengan adab, dengan rasa, dan dengan cahaya yang tidak menyilaukan, namun menerangi.